Cara mengatasi ingatan yang mudah lupa. Sebenarnya lupa itu merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan memiliki lupa, maka seseorang tidak perlu mengingat secara detail seluruh kejadian, seluruh pengalaman di masa lampau, di hari kemarin, di hari ini gitu ya. Ada filter. Dengan adanya lupa itu Allah memfilter mana yang perlu diingat, mana yang tidak gitu. Tidak semua muncul dalam ingatan manusia. Nah, tapi kalau misalnya dengan lupa itu kemudian mengganggu aktivitas, berarti harus ada solusinya, harus ada tindakan khusus untuk membuat lupanya itu pada tempatnya gitu ya. Les Giblin dalam bukunya Skill with People itu menjelaskan bagaimana kita dapat mengingat. Dari hasil membaca itu ingat 10%, kemudian dari hasil mendengar ingat 20%, hasil melihat ingat 30%, hasil melihat dan mendengar ingat 50%. Hasil dari mengatakan atau menginformasikan ingat 70%. Hasil dari mengatakan dan melakukan ingat 90%, porsinya lebih tinggi lagi. Kenali Anda lupa itu, mudah lupa itu dalam hal apa? Misalnya dalam hal menaruh sesuatu. Ada orang yang naruh sesuatu itu terus mencari lagi, itu kesulitan. Berarti kalau terkait menaruh barang, berarti harus menaruh segala sesuatu itu pada tempat yang sama. Misalnya naruh kunci, harus ada tempat kunci tertentu di dalam rumah yang tidak ganti-ganti, mesti naruh kuncinya di situ. Nanti ngambil di situ, setelah dipakai ditaruh situ lagi. Begitu juga di dalam tas. Di mana kunci itu harus diletakkan, itu harus ada tempat khusus. Apalagi tasnya ada banyak bagian-bagiannya gitu ya. Nah, misalnya mudah lupa dalam hal mempelajari sesuatu, ya gunakan ini tadi yang di-sharingkan oleh Les Giblin. Untuk daya serap yang lebih tinggi, yaitu mengatakan dan melakukan, itu ingatnya 90%. Jadi mempelajari sesuatu, silakan dibaca lagi ya, disampaikan ulang, meskipun itu hanya simulasi untuk diri sendiri, seakan-akan menjelaskan kepada orang lain, kemudian dipraktekkan. Yang memungkinkan untuk dipraktekkan, yang memungkinkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan. Itu potensi daya ingatnya 90%, sangat tinggi. Otak memang secara otomatis akan mudah melupakan sesuatu yang dianggap tidak penting atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi supaya mudah mengingat kembali, maka hal-hal itu harus dianggap penting oleh pikiran kita, sehingga mudah untuk mengingatnya. Contohnya saat ini, orang belajar itu kadang direkam gitu ya. Dosennya menjelaskan direkam, gurunya menjelaskan direkam, ikut pelatihan direkam. Apakah dengan direkam itu kemudian ilmu yang ada dalam rekaman itu otomatis akan pindah ke dalam pikiran seseorang sehingga mudah dia akan mengaksesnya saat membutuhkannya? Belum tentu. Kalau nanti tidak didengarkan lagi dengan cermat gitu ya, ya tidak ada nilai lebih dari hasil merekam tersebut. Berbeda dengan orang zaman dulu. Waktu itu belajar itu tidak ada fasilitas buku, pensil, tidak ada, apalagi gadget. Pembelajarannya hanya memanfaatkan yang namanya sabak. Jadi semacam papan kecil, menulis pelajaran apapun di situ. Kalau sudah dipelajari, dihapus. Sudah latihan soal, dihapus. Karena hanya satu medianya dan sangat terbatas, maka apa yang dipelajari itu tidak ada potensi untuk bisa dibaca lagi karena catatannya dihapus, sehingga daya serapnya itu lebih tinggi karena ini tidak akan bisa diulangi gitu ya. Jadi kalau tidak ngerti ya sudah, nggak bisa membaca lagi. Berbeda dengan sekarang dicatat gitu ya.
dijelaskan, tidak begitu dipahami, dicatat. Tetapi saat di rumah belum tentu juga diulangi, dipahami, kecuali yang mengulangi dan memahaminya gitu ya. Jadi di saat ada pikiran bahwa ini sangat penting, maka otak otomatis akan menyimpan informasi itu lebih lama dan melekat gitu ya. Jadi biasakan untuk memilah mana yang penting dan mana yang tidak, sehingga nanti otak pun akan meresponnya dengan cara yang berbeda. Misalnya mempelajari sesuatu dan sesuatu itu penting, maka dimasukkan ke dalam kategori ini sesuatu yang penting. Perlu ada ringkasan untuk membantunya, bukan tulisan lengkap ya, ringkasan, sehingga nanti waktu ingin mengingatnya itu poin-poinnya ada bagian yang disimpan di pikiran, ada bagian yang disimpan di buku atau di kertas, poin-poinnya. Jadi untuk memudahkan mengingat. Semakin kita sering latihan dengan memisahkan seperti ini, insya Allah pikiran akan semakin teredukasi ya, terbiasa untuk menganggap mana yang penting dan mana yang tidak. Kalau mengabaikan itu bagian berarti dianggap tidak penting. Misalnya ada informasi kemudian kita mengabaikan, itu berarti menganggap tidak penting. Maka otak pun akan merespon seperti yang kita berikan tadi, stimulusnya. Berarti itu akan mudah dilupakan karena dianggap tidak penting. Buktinya tadi diabaikan. Jadi pisahkan mana yang penting dan mana yang tidak, agar responnya juga berbeda.